hadis yang disampaikan tentang Nabi tadi, salah satunya adalah Nabi itu kalau menoleh seluruh badannya ikut menoleh. Nah, ini diantara kemuliaan Rasulullah, adab beliau yang luar biasa. Apabila beliau dipanggil oleh orang, maka yang menoleh bukan kepalanya saja, Bapak Ibu. Kalau kita kan misal ambo diimbau, sidik, yop, kepala saya menolehnya, badan tetap kamu kok. Tapi kalau Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, iya. Jo badannya madok sekali, Bapak Ibu. Beliau sangat memuliakan orang lain. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال وفي كل حال، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbihisma rabbikal a'la, rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh ini Allah masih mengumpulkan kita dalam limpahan kemuliaan. Kita dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat yang paling mulia, untuk ibadah yang paling mulia, dan majelis yang paling mulia. Apalagi salat subuh, salat yang penuh dengan tantangan, salat yang penuh dengan halangan di sana sini. Namun kita tetap hadir ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmat terbesar ini. Semoga kita selalu istiqamah untuk salat subuh berjamaah, dan semoga Allah kumpulkan kita dalam kemuliaan di akhirat nanti sebagaimana dikumpulkannya kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajaran, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajarangan, Ninik Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami' Hasanuddin, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, pribadi dan budi pekerti Rasulullah. Dan kita masih membahas bab yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah, ciri fisik Rasulullah.
bentuk tubuh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, kita masuki hadis yang ke-6. Ini hadisnya panjang, kita bacakan artinya saja. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulunya lentik, bulu matanya. Bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya pasti akan hormat kepadanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal padanya, tentu akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang seistimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-7, panjang juga hadisnya, bersumber dari Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja artinya, Rasul adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya cerah seperti rembulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Beliau berjiwa pelindung, rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapi, sehingga tampak selalu bersih. Dahinya lebar, alisnya melengkung bagaikan 2 bulan sabit yang terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Hidungnya mancung, di puncaknya ada cahaya yang memancar. Hingga orang yang tidak mengamati akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus, mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang teratur rapi, bulu dadanya halus, lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja, badan berisi, perut dan dada sejajar. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Badannya yang tidak ditumbuhi rambut nampak bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tumbuh bulu yang tebal bagai garis. Kedua susu dan perutnya bersih selain yang disebut tadi. Kedua hasta, bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya panjang, telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal, jemarinya panjang. Lakukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin sehingga air pun tidak menempel. Bila ia berjalan, diangkat kakinya dengan tegap. Ia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Jalannya cepat seakan beliau turun ke tempat rendah.
Bila beliau menoleh pada seseorang, beliau memalingkan seluruh badannya. Pandangan mata terarah ke bawah, hingga pandangannya ke bumi lebih lama daripada ke langit. Pandangannya penuh makna. Bila ada sahabat yang berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya, dan bila berpapasan, maka beliau menyapanya dengan salam. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah gambaran tentang Rasulullah dalam dua hadis yang panjang, diriwayatkan yang satu oleh Ali ibn Abi Thalib, yang satu oleh Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu yang kita garis bawahi dari hadis yang disampaikan Nabi tadi, hadis yang disampaikan tentang Nabi tadi. Salah satunya adalah Nabi itu kalau menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Nah, ini diantara kemuliaan Rasulullah, adab beliau yang luar biasa. Apabila beliau dipanggil oleh orang, maka yang menoleh bukan kepalanya saja, Bapak Ibu. Kalau kita kan misal ambo diimbau, sidik, yop, kepala saya menolehnya, badan tetap kamu kok. Tapi kalau Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, iya. Jo badannya madok sekali, Bapak Ibu. Beliau sangat memuliakan orang lain. Pandangannya penuh dengan makna seperti yang disampaikan oleh para sahabat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan, dan kita garis bawahi juga apa kata sahabat kepadanya, barang siapa yang melihatnya pasti akan hormat kepadanya. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Rasulullah, siapapun yang bertemu dengan Rasulullah pasti akan respect, akan hormat kepada beliau. Demikian tinggi wibawa beliau. Nah, Nabi itu Bapak Ibu, sebelum jadi Nabi itu beliau sudah orang yang paling utama. Jadi sebelum jadi Nabi, beliau itu orang yang sangat dihormati di kota Makkah, orang yang sangat disegani. Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua segan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disampaikan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya orang itu kalau kepada Nabi, Bapak Ibu, itu tidak sanggup melihat wajahnya. Kalau orang mengicik Nabi begitu kan, itu tidak takluk menceliak wajah beliau, karena wajahnya itu sangat mulia, indah bagaikan rembulan. Jadi sagan orang. Jadi ketika madok Nabi itu seperti menghadap seorang raja. Nah, bagaimana menghadap seorang raja? Pasti kita akan segan, menunduk, ya kan? Seperti itulah Allah muliakan Nabi kita. Nabi itu sangat berwibawa, sangat disegani, sangat dihormati, sangat tinggi kewibawaannya. Tidak ada satupun yang dapat melampaui itu. Nah, jadi Nabi itu memang sebelum jadi Nabi pun itu sudah sangat dihormati dan disegani oleh semua orang. Siapa yang melihatnya, bertemu dengannya, pasti hormat kepadanya. Dengan cara berjalannya tadi, tubuhnya yang tegap tadi, wibawanya yang tinggi tadi, orang langsung hormat, orang langsung melihat, ini seorang tokoh ini orang hebat ini. Demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang kenal dengannya, berbicara dengan dia, terus bertemu dengan dia, pasti akan mencintainya. Itu kata para sahabat. Siapa yang bertemu dengan dia pasti hormat, dan siapa yang kenal dengan dia pasti akan jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu peristiwa yang sangat terkenal Bapak Ibu, ketika itu Masjidil Haram itu dirombak, ya kan? Nah, ketika itu Masjidil Haram ini runtuh karena banjir, kemudian dibangun kembali oleh kaum Quraisy. Ketika peletakan batu Hajar Aswad, ternyata kaum Quraisy berdebat, bertikai. Mereka menganggap
kamilah yang pantas. Oh bukan, kami yang pantas meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Kami yang pantas, kami yang pantas. Sampai-sampai dalam kitab dikatakan hampir saja kaum Quraisy pecah hanya gara-gara penentuan siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Hampir berkelahi mereka, sudah menghunuskan pedang, sudah angkat senjata. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan, inilah Al-Amin, inilah orang yang kami percayai. Kita ikuti saja apa kata Muhammad. Langsung begitu kata kaum Quraisy. Biarkan Muhammad yang menyelesaikan perkara ini. Akhirnya Nabi sampaikan, nanti akan aku bentangkan kain, setiap kaum nanti memegang pinggir kain itu, memegang ujung kainnya. Lalu Hajar Aswad akan diletakkan di tengah-tengah kain itu. Kemudian kain itu akan bersama-sama diangkat oleh seluruh pemuka kaum. Nah, jadi nyopaci bagian pinggirnya Bapak Ibu. Nah, didekatkan kepada Ka'bah, kepada Masjidil Haram. Nanti Nabi Muhammad lah yang meletakkan batu Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya. Maka solusi ini pun diterima oleh semua pemuka Quraisy di waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini menunjukkan bagaimana hormat dan respeknya kaum Quraisy kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak beliau sebelum menjadi Nabi pun itu sudah luar biasa tinggi wibawa dan martabatnya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan, maka pelajaran yang kita ambil sebagai seorang Muslim, hendaklah tunjukkan kemuliaan kita, hendaklah tunjukkan sikap kita, gaya kita, sehingga kita pun disegani oleh orang. Kita nampakkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Namun di sini tentu bukan dengan makna menyombongkan diri, berjalan dengan membusungkan dada, bukan begitu. Tapi berjalan yang tegak, yang kokoh, sehingga orang pun respect kepada kita, respect kepada Islam. Serta adab kita terhadap sesama kita, ini juga perlu kita garis bawahi. Nabi tadi kalau berbicara sama orang, tidak pernah kepalanya saja yang menoleh, dengan badan-badannya pun ikut menghadap kepada orang. Inilah yang membuat orang respect kepada Nabi, hormat. Inilah yang membuat orang cinta kepada Nabi, sebab Nabi sangat pandai memuliakan orang lain, bahkan lebih daripada keluarga orang tersebut memuliakan dirinya, bahkan lebih daripada anak orang tersebut memuliakannya. Rasulullah sangat pandai memuliakan orang sehingga dia pun dicintai oleh semua orang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saketek yang bisa Ambo sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.